Selamat datang di seri video ketiga, usaha manusia menutupi aib dosa dan peran Tuhan dalam menutup aib dosa. Jangan lupa untuk menyukai dan membagikan video-video ini sebagai bagian dari usaha pemberitaan firman Tuhan, dan mengikutinya sehingga Anda selalu mendapat video-video seri terbaru dari kami. Setelah video bagian pertama kita dapat memahami kisah penciptaan alam semesta dan manusia, dan video bagian kedua kita mendapatkan pelajaran tentang manusia jatuh ke dalam dosa dan kemuliaan Allah hilang dalam diri manusia, bagaimana peran dari iblis dalam melakukan tipu dayanya sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Dan untuk video singkat ini, kita akan bahas bagaimana usaha manusia menutupi aib dosa, dan peran Tuhan dalam menutup aib dosa itu. Setelah manusia memakan buah larangan itu, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Kejadian 3 ayat 7, daun-daun tumbuhan adalah lambang dari usaha dan tindakan yang dilakukan manusia untuk menutupi aib dosa. Dan bila kita baca kisah selanjutnya bahwa Tuhan mengganti daun pohon ara dan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, Kejadian 3 ayat 21, maka dengan dibuatnya pakaian dari kulit binatang menggambarkan adanya hewan yang dikurbankan untuk menutupi aib dosa. Dan dari ayat ini kita tahu bahwa cara yang benar untuk menutupi aib dosa dan mendekat kepada Tuhan adalah adanya darah tercurah dengan mengorbankan binatang sebagai kurban persembahan. Dari kisah ini kita juga dapat memetik pelajaran kenapa persembahan Kain tidak dikenan Tuhan dan persembahan Habel dikenan Tuhan, seperti tertulis dalam Kejadian 4 ayat 3-4. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan korban persembahan Habil, dan Tuhan tidak berkenan dengan korban persembahan Kain. Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah ini? Pertama, bahwa usaha dan tindakan manusia yang dilambangkan dengan membuat pakaian dari daun tumbuhan untuk menutupi aib dosa kurang berkenan di hadapan Tuhan. Kedua, Tuhan justru membuat pakaian dari kulit binatang sebagai lambang adanya darah tercurah dari kurban sembelihan. Ketiga, setelah jatuh ke dalam dosa, usaha dan tindakan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan akan selalu gagal tanpa kasih karunia Tuhan. Keempat, Tuhan sendirilah yang pertama kali melakukan kurban perdamaian ketika membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, dan itu lambang dari penyelamatan Tuhan terhadap manusia dari aib dosa. Kelima, ajaran kurban persembahan dengan darah tercurah bukan ajaran dewa-dewa kuno, tapi itu adalah fakta yang ada di kitab Musa. Biarlah nama Tuhan Yesus selalu ditinggikan. Salam damai, GK.